Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidish syuhada wa salihin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidhil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Yang mana betapa besar jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita balas, yang telah menjadikan umat ini menjadi sebaik-baik umat, selamat dari kebinasaan. Wa kuntum ala syafa'i jufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian sudah ada di tepi atau di lereng api neraka, maka Allah selamatkan kalian dari neraka, tidak lain dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di majlis yang mulia ini menunjukkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, karena beliau paling suka, paling senang dengan majlis ilmu, majlis yang mengajarkan di situ halal dan haram, majlis yang mengenalkan seorang manusia kepada Tuhannya, majlis bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah membahas tentang babul mujahadah, bab untuk usaha menambah amal kebaikan. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang lain, babun fi bayani kathrati turukil khairi. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan berbuat kebaikan. Bagaimana Allah membentangkan kebaikan itu dari berbagai jalan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan selama kita hidup di dunia. Kebaikan sekecil apapun belum tentu kecil di mata kita, barangkali besar di mata Allah. Kebaikan sebesar apapun belum tentu diterima, barangkali masih tercampur sifat riya, sum'ah, ingin dipuji, akhirnya kelak menjadi habaan mansur, menjadi sia-sia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah berfirman, dan apapun yang kalian perbuat dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebiji atom amal kebaikan akan diperlihatkan dan akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan berkali-kali lipat. Wa qala ta'ala, man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka balasannya untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Begitu juga barang siapa yang berbuat kejelekan, akibatnya akan dirasakan oleh dirinya.
Dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk kalian. Kalau kalian berbuat kejelekan, akibatnya juga untuk kalian. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak sekali. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan, begitu juga hadis yang menjelaskan hal ini disebutkan banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin, enggak terbatas, enggak terhitung dari sangat banyaknya. Fanadhkuru turufan minha, kita akan ambil sedikit daripada hadis yang berkaitan dengan tema semacam ini. Yang pertama, An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal, qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qultu fa illam af'al, qala tu'inu sani'an aw tasna'un li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, qala takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Dari sahabat Abi Dzar. Abi Dzar ini julukan. Kalau ada sahabat dengan nama Abi didahului dengan Abun atau Ummun, itu julukan. Berarti anak pertamanya itu dijadikan sebagai julukan. Seperti Abi Bakrin, ayahnya wanita perawan yang dinikahi Nabi, yaitu Siti Aisyah. Rasulullah apa julukannya? Abil Qasim, karena Nabi punya anak laki-laki, laki-laki pertama nggih. Karena yang bisa dinisbatkan itu laki-laki. Ayahnya Qasim. Siapa ayahnya Qasim? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali apa julukannya? Abil Hasan, ayahnya Hasan. Semua julukan ini sudah menjadi tradisi di kaum sahabat Rasulullah, kaum Arab saat itu. Begitu juga kadang ada julukan-julukan dengannya dia ditambahi dengan bahasa Abun. Contohnya yang kita bahas ini, Abi Dzarrin. Bapaknya Dzar. Dzar itu wijen. Jenengan tahu wijen? Yang kecil itu bahasa Arabnya Dzar. Sebiji atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Dzar ini sebiji atom. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Uwaimir. Disebutkan dalam sirah, dikatakan Abi Dzar karena bapaknya wijen, karena dulu beliau ini pernah nimbang, neraca, timbangan itu loh, ya. Lalu beliau meletakkan satu makanan sama satu makanan yang timbangannya sama. Setelah itu ditimbang gesami, misalnya ini 100 gram 1 on, ini juga 100 gram 1 on. Setelah itu beliau ambil wijen, diletakkan di sebelah kanan, timbangan yang sebelah kanan. Nggak bergerak, nggak berubah. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, timbangan duniawi hal sekecil itu nggak bisa diregani. Tidak terlihat hal yang kecil ini, saya tambahi wijen 1, saya tambahi 2, nggak malah tambah berat, sama, nggak ada pengaruhnya. Tapi kelak yaumul mizan, pada hari bagaimana amal kita ditimbang, sebiji atom apapun, sekecil apapun amal kebaikan dan keburukan akan memberatkan sisi yang lainnya. Fasummiya Abu Dzarrin, maka diberi nama dengan bapaknya wijen. Senes bapaknya wijen, dulu kulaan wijen Ustaz, senes. Maknanya dari hikmah semacam ini kita bisa diambil pelajaran bagaimana sahabat itu sejeli itu mengamati tentang kehidupan akhirat. Beliau meriwayatkan qala, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang afdal wahai Nabi? Saya ingin beramal, yang paling afdal amal itu apa? Qala, Nabi menjawab, al-imanu billah.
kau percaya kepada Allah, kau adalah beramal dengan amal yang baik. Hadirin, Nabi mengucapkan iman ini kan amal, bukan amal lisan, bukan amal perbuatan, tapi amalan hati. Menunjukkan berarti kapanpun hati kita baik, itu akan diberi pahala oleh Allah. Nabi menyebutkan apa amal yang paling afdal? Percaya kepada Allah. Bagaimana caranya percaya? Ya di hati. Betul juga menjadikan amal hati ini termasuk amal yang paling afdal. Baru yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, baru yang paling afdal amal kedua adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk menegakkan kalimat Allah, agama Islam. Jihad ketika agama itu dilecehkan. Jihad ketika orang kafir itu sudah dikatakan kafir harbi, kafir yang sudah berhak untuk diperangi. Karena kafir itu ada 4, hadirin. Pertama, kafir harbi, kafir yang memang wajib diperangi. Memang kadang ganggu ini, dia merangi duluan. Dan dalam Islam ini kalau sudah diperangi oleh orang yang bukan agama kita, ya kita wajib untuk membalasnya, untuk membela agama kita. Jangankan sampai agama, hadirin. Di kitab-kitab fikih itu ada bab namanya daf'us so'il, bab bela diri. Panjenengan disebutkan dalam kitab itu, kapanpun kita diserang diri kita, keluarga kita, perempuan kita, anak kita, harta kita, martabat kita, boleh kita bela diri. Maknanya sampai misalkan ke tahapan membunuh pelaku, kita kan korban, membunuh pelaku, itu nggak wajib kena kisos. Islam itu enak, Islam itu adil. Orang kalau dicaci maki, itu sunnahnya jangan balas. Kenapa? Karena caci maki itu nggak berkurang fisik kita. Diomongi, dirasani, difitnah, ditebarkan berita hoax, diprovokasi, diem aja. Kenapa? Kita nggak berubah, nggak berkurang. Lah, tapi kalau sudah main fisik, ya, dipukul, terus diserang. Lah gini-gini dalam kitab fikih disebutkan daf'us so'il, namanya bela diri. Ada orang nyerang, serang balik. Kalaupun sampai ke batasan bunuh orang tersebut, kita nggak dosa dan tidak terkena yang namanya kisos. Ya. Maka salah kalau ada orang bilang gini, jalan dikeplai kepala nih, gak dibalas, anu aku sabar. Tuh sabar ini bodoh ini. Lalu kalau isi dikeplai main fisik, balasan, Islam juga mengajarkan kok. Iya. Lah memang afdolnya itu kita memaafkan. Tapi kalau sudah penyerangan tadi tambah bertubi-tubi, tambah membahayakan kita, bagaimana? Balas. Ada kok babnya. Ya. Begitu juga ketika itu namanya kafir harbi, kafir yang memang wajib diperangi. Kedua, ada namanya kafir amni, kafir yang minta keamanan kepada kaum muslimin. Ini mayoritas Islam di Indonesia, misal hukum di Indonesia, misal menerapkan hukum Islam. Orang kafir datang, bayar pajak, bayar upeti untuk mendapatkan keamanan dari kita. Wajib kita lindungi, nggak boleh kita jarah hartanya, nggak boleh kita bunuh. Lo kan kafir, ya tapi dia minta keamanan. 3, ada namanya kafir ahdi, kafir yang ada perjanjian dengan kita. Kapanpun dia memberikan keuntungan kepada kaum muslimin, kepada negara Islam, nggak boleh diperangi, nggak boleh dijarah hartanya. Okay. Makanya harus tahu. Nah, jihad fisabilillah tadi itu hadirin, jihad kepada orang-orang kafir, bukan kepada yang lain. Jihad kok pada orang-orang muslim itu bukan jihad. Okay. Apalagi dia keluar dari pemerintahan yang sah. Namanya Bughoh. Bughoh itu pemberontak. Di zaman Sayyidina Ali sudah ada.
Siapa pemberontak? Satu komplotan yang punya kekuatan, yang dia keluar dari pemerintahan resmi, menyerang bukan orang kafir, menyerang saudara muslim, bukan jihad. Jihad itu kepada kaum orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Qultu, aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, kata Abu Dzar. Nabi, kalau memerdekakan budak yang afdal yang mana? Karena budak juga ada macamnya. Budak itu diperoleh dari peperangan kafir, yang wanita jadi budak, anak kecil jadi budak, yang laki-laki bisa dibunuh, bisa ditebus, kayak perang Badar itu, okay. Perang Badar ketika Nabi memenangkan peperangan Badar, orang-orang kafir yang laki-laki ditahan, ditawan semuanya. Termasuk yang ditawan adalah menantuni beliau sendiri, namanya As bin Robi. Ya kan? Menantuni Kanjeng Nabi ketika berdiri di barisan musuh, ketangkep, jadi penjara. Kak model golongan dalam, ini gak apa-apa ini, dulurku sih, gak apa-apa, aku sing jogo. Gak gitu Kanjeng Nabi loh ini. Tapi dari situ hadirnya ada kejadian bagus. Ketika Nabi mengumumkan, tawanan perang ini boleh dilepaskan dengan dua syarat. Satu, ditebus dengan uang, karena kas muslimin saat itu nggak ada. Atau yang kedua, ajari para sahabat ini baca tulis. Ketika dia mau lepas, mau bebas, silahkan diajari para sahabat yang ikut perang ini untuk bisa membaca dan menulis. Banyak di situ ngajari. Setelah bisa baca tulis, dilepaskan. Atau punya uang, dilepaskan. Termasuk di antara yang tertahan saat itu adalah pamanda beliau Sayyidina Abbas. Datang kepada Rasulullah. Dikatakan, ya Rasulullah, aku ini paman kamu dan aku gak punya uang untuk menebus diri aku. Ya apa enaknya? Paman loh ini. Nabi hadirin, Masya Allah, Allah salam Muhammad. Apa kata Nabi? Wahai paman, ingat gak aku pernah ngasih kepada kamu uang, lalu kamu sembunyikan di tempat ini, yang tidak tahu kecuali kamu dan istri kamu. Lah uang itu jadikan tebusan, biar kamu bebas. Tersenyum pamanda beliau, Sayyidina Abbas, dan mengatakan, demi Allah, tidak ada yang tahu rahasia ini kecuali aku dan istriku. Sampean kok tahu dari mana? Ya tahu Kanjeng Nabi. Bilang tidak punya uang, kan sudah aku kasih, sampean simpen di tempat ini, tidak ada yang tahu. Aku lo tahu, itu gunakan. Sudah digunakan bebas. Sampai akhirnya datang seorang wanita. Gak ke Kanjeng Nabi, ke sahabat, bawa kalung, bilang saya kesini untuk menebus suami saya biar bebas. Saya nggak punya harta, cuman punya kalung ini. Kalau bisa, kalung ini sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika sampai kalung tersebut kepada Nabi, Nabi nangis. Katanya, kenapa kau nangis wahai Nabi? Kalung ini adalah kalungnya Siti Khadijah, istriku dulu. Perempuan itu adalah anakku yang namanya Zainab, ingin untuk membebaskan suaminya As bin Robi tersebut. Bayangkan, anak Kanjeng Nabi, putri Kanjeng Nabi datang ngomong, sahabat tolong, saya mau membebaskan suami saya, cuman punya kalung. Gak berarti mungkin buat panjenengan, tapi berarti buat ayah saya. Sampaikan kepada ayah saya. Nangis hadirin, teringat bagaimana masa-masa dengan Siti Khadijah. Setelah nangis, Nabi mengatakan, wahai sahabat, tergantung kalian. Gimana ini? Kalau mau diterima, silahkan dilepas. Gak diterima pun gak masalah, biar ditawan. Di sahabat gak tega. Sampai Kanjeng Nabi nangis kan gak tega, akhirnya dilepaskan. Tapi ingat bagaimana sifat Nabi yang insaf, bijak. Tidak ada untuk mengedepankan kepentingan pribadi. Anak mantu loh ini.
Anak pertama, di mana-mana anak pertama adalah anak yang menjadi pelipur lara, yang menjadi pelipur lara ayahnya. Anak pertama itu anak yang paling disayang. Dia juga anak yang paling banyak dimarahi kalau punya adik, ya. Tapi seperti itu. Anak pertama itu anak yang menjadi pelipur lara ayahnya. Tapi itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis ini, ayyur riqabi afdal. Bagaimana saya ingin memerdekakan budak wahai Nabi? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha. Yang paling bagus budak itu dimerdekakan. Dulu perbudakan itu kan banyak. Budak itu kayak barang. Meskipun dia rupanya manusia. Boleh dipinjamkan. Boleh dijual. Boleh diwakafkan, boleh. Kalau perempuan, mohon maaf, boleh dikumpuli. Tapi nanti menjadi bebas ketika anaknya tadi lahir. Ya. Semua ini. Dan Nabi ingin perbudakan ini dihapus. Okay. Dan berapa banyak ketentuan-ketentuan agama Islam, hukum Islam, yang itu nanti dendanya dengan membayar denda, yaitu dengan cara memerdekakan budak. Ada pelanggaran. Okay. Seperti kumpul dengan istri di bulan Ramadan dengan sengaja. Gimana? Merdekakan budak. Sumpah, tapi nyalai sumpahnya. Mengedepankan kalimat Allah. Terus ternyata salah. Gimana? Dendanya apa? Merdekakan budak. Zihar. Zihar itu menyamakan istri dengan orang yang tidak boleh kita nikahi. Hati-hati ya, hati-hati. Zihar itu menyamakan istri dengan orang yang tidak boleh kita nikahi, dengan ibu, dengan anak perempuan, dengan siapa? Kesaudara perempuan kita, itu namanya zihar. Zihar itu terjadi ketika satu orang perempuan punya suami, pas perempuan ini sholat, nyun sewu didekap dari belakang oleh suaminya. Suaminya minta hubungan badan. Karena dalam keadaan sholat, nolak toh. Nggih, manusiawi toh. Sholat kok nolak. Nolak, laki-laki marah suaminya dan mengatakan, anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu ini seperti ibuku, gak bisa disentuh. Lah ucapan ini namanya zihar. Nggih, ucapan ini hati-hati. Kamu ini gak bisa dipakai kayak mbakku wae. Lah ini ucapan zihar ini. Dari situ nggak boleh ngumpuli istri kita kecuali sudah bayar dendanya. Saya tanya, kalau itu fi maqamil madah, hanya memuji, contohnya romantis sama istri, yo, kisah anyar-anyar biasanya, sing lawas-lawas, kentean romantis wesan, sing anyar-anyar, tangannya itu dipegang, dek, tanganmu koyok ibu. Apakah itu zihar? Tidak. Cuman bahasa itu makruh kita ucapkan. Takut nyerempet kepada perbuatan zihar. Bahkan ulama mengatakan nyun sewu. Saya tidak melarang, hanya menyampaikan pendapat. Ucapan dalam rumah tangga memanggil istri kita dengan panggilan ibu, mama, bunda itu nggak boleh, hadirin. Takut dengan ucapan zihar ini. Tapi tidak terjadi, tidak jatuh. Kadang kan kalau sudah punya anak manggilnya bukan nama lagi. Misal bojone jenenge Siti. Sik durung duwe anak, Ti. Tapi punya anak gimana? Bunda, ibu. Yang istri juga bilang papa. Gimana? Ada yang mengatakan itu nggak boleh. Terus gimana? Gak masalah, yang penting tidak sampai jatuh kepada perbuatan zihar. Lah zihar ini di zaman jahiliyah termasuk daripada min anwa'it tolak, termasuk daripada macam mentalak istri. Nah dari situ perempuan ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya barusan melakukan zihar, bagaimana hukumnya? Akhirnya Nabi nunggu turun wahyu, kemudian denda pertama adalah apa? Memerdekakan budak. Merdekakan budak dulu. Maka banyak. Kalau nggak bisa baru selanjutnya
Kalau nggak bisa baru selanjutnya, itu hukum Islam. Kembali kepada ini, apa amal yang afdal? Anfasuha inda ahliha, merdekakan budak yang paling bagus. Wa aktsaruha thamanan, kalau bisa yang paling mahal. Qultu, aku tanya lagi, kata Abu Dzar, fa illam af'al, kalau aku gak mampu gimana? Nabi memberikan opsi yang lebih rendah lagi. Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa, kamu bekerja, hasil pekerjaanmu infakkan kepada orang, atau kamu mempekerjakan orang lain kepada usaha kamu. Kamu bantu dengan pekerjaan, atau kamu yang bekerja, hasilnya infakkan, kasih nafkah buat istri. Itu termasuk daripada afdolnya amal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, wahai Nabi, bagaimana pendapatmu kalau aku nggak bisa ngerjakan yang sudah disebutkan ini? Sebagian nggak bisa ngerjakan, sebagian bisa. Qala, Nabi mengatakan, ya sudah terakhir. Napa? Takufu syarroka anin nas, jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang, itu sudah kebaikan. Infak enggak, bantu tidak, merdekakan budak tidak, jihad enggak. Itu sudah apa? Ya sudah, jangan ganggu orang. Fa innaha, sebab tidak mengganggu orang itu shadaqatun minka ala nafsika, sedekah kamu kepada badan kamu, untuk tubuh kamu itu. Nah kita kan mikir, kok iso ya? Sedekah itu kan untuk orang lain, kok sedekah untuk kita, saya? Oh ternyata gini, kalau kita tidak menahan dari kejelekan, kita zalim kepada orang, itu nanti siksanya akan mengenai tubuh kita. Maka kalau kita gak zalim kepada orang, kita seakan-akan membuat tameng kepada diri kita agar gak disiksa kelak di hari kiamat. Maka kita ngempet rasan-rasan, ngempet provokasi, ngempet nyebarkan berita yang hoax, itu ngempet kita itu menjadi benteng kita kelak di lahap api neraka. Karena sangat besar hadirin, sangat besar di hari kiamat itu siksanya. Sampai Abdullah bin Abbas itu ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, apa tafsiran wailun likulli humazatil lumazah? Siapa yang dimaksud Allah itu celaka bagi lumazah dan humazah? Kata beliau, mereka yang ahli adu domba, mereka yang ahli provokasi, yang memindah ucapan ini kepada ucapan ini untuk tujuan ifsad, bertengkar, atau buat ucapan agar rusak hubungan, al-mufarriq bainal ahibbah, yang bisa memecah belah kaum muslimin. Allah katakan wailun, celaka. Ada yang mengatakan wailun itu bukan celaka, tapi ismu wadi fi jahannam, namanya jurang di api neraka, namanya wail. Kalau sudah wailun di Al-Quran itu nanti kumpulnya di situ. Contoh, wailun likulli humazatin lumazah, orang ahli provokasi. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang menakar timbangan tapi curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau nimbang buat orang dikurangi, nek nimbang awake dhewe tambahi. Wailun, celaka. Kalau tidak tempat kamu di neraka, di jurang namanya wail. 3. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi siapa? Bagi orang yang sholat tapi sholatnya tadi itu sahun, dia lalai. Wailun lil mukadzibin, celaka bagi orang yang berbohong. Banyak wailun ini, makanya sampai ada nama jurang atau lembah di jahanam namanya wail. Ada bahkan mengatakan bukan cuma jurang, tapi namanya neraka wail. Mugi-mugi selamat, amin, Allahumma amin. Makanya kita ngempet dari ucapan seperti itu lebih enak.
Itu sedekah buat diri kita. Apalagi sampai buat-buat berita seperti hoax, sampai Nabi mengatakan hati-hati dengan radghatul khobal. Sahabat tanya, "Nopo radghatul khobal Kanjeng Nabi?" Radghatul khobal itu usara fi jahannam, jurang di neraka yang isinya itu nanah yang keluar dari kemaluannya perempuan yang ahli zina. Bagaimana baunya nanah itu dikumpulkan di jurang itu, lalu diambil, dituangkan kepada mulutnya orang yang buat berita yang tidak ada, berita hoax, sampai ucapan fitnah tadi itu keluar. Makanya kalau nggak bisa berbuat baik, tahan dari perbuatan jelek. Kalau nggak bisa untuk nge-share kebaikan, jangan nge-share sesuatu yang tidak pantas. Selesai. Wa anhu, hadis yang selanjutnya, dan dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Tahu enggak di antara kalian ini semuanya ini setiap sendi-sendi itu bisa terhitung sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbihan subhanallah, 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 subhanallah itu terhitung sedekah. Berapa sendi ini hadirin? Nggih. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap hamdalah termasuk berpahala sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai dijadikan dijadikan wirid setelah sholat sama Nabi. Nggih. Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita, ilahi rabbi subhanallah. Pelan-pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kita lagi memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah. Cepat-cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya apa sih cepat, kayak saya dipanggil. Mustafa. Kita hati hadirin. Pelan-pelan, kan gak kesusu. Koyok sing sudah gak ada waktu. Zikir itu ada syaratnya, ada adabnya. Aku kadang gemes lihat orang zikir itu yuk koyok-koyok gitu loh, kemeru. Kebangetan. Paling tidak boleh zikir itu kapan? Ketika taklim, terutama ketika khutbah Jumat. Jumat dia ngarep makan kacang aku nih. Taruhan dulu, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam satu hamba, enggak ada. Wayai taklim, wayai zikir. Itu ibtala'ahu syaitan, sama setan dibuat mainan. Kata setan, timbangannya sampean menang ngantuk ngene ya, cekelon tasbih ta. Akhirnya apa? Dia tasbihan tanpa hadir kepada Allah. Akhirnya kurang manfaat, pengajian gak dirungokno, gak didengarkan, gak juga berpahala, pulang hilang pahala nih. Nah gini eman. Apalagi khutbah, kan sudah diperingatkan sama Bilal, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqat lagaut. Kalau kamu ngomong sama sebelah, ngomong hus, ansit itu sampai tidak dapat pahala Jumatan sudah. Mengini dok, apalagi zikiran. Gak bagus apa zikiran? Zikiran bagus, tempatnya salah. Kayak tak takoi. Sampai masuk kamar mandi, bawa sajadah, bawa tasbih. Tutup kamar mandi, beber sajadah. Afdhalul dzikri fa'alam annahu. Boleh enggak? Loh, zikir kan? Kenapa enggak boleh? Zikirnya boleh, tempatmu salah. Tempat tidak pas. Sekarang waktunya gak pas, waktunya taklim. Waktunya zikir. Sampai dibilang, aku gak zikiran pas taklim itu gak iso, sudah menyatu dengan zikir. Goro. Nah, iya nanti kalau sudah selesai taklim gak bakal nyekel tasbih. Koyok gak ada lagi waktu zikir kecuali pas taklim. Itu dipermainkan sama setan biar kamu gak dapat ilmu, kamu juga gak dapat zikir.
Makanya tasbihatin sedekah, kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Makanya kalau terkumpul semua zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap zikir ini punya pahala, punya kemuliaan. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kebaikan itu loh, pahala sedekah. Ngandani uang kebaikan itu pahala sedekah. Mas, jangan di sini parkirnya di sana. Kan kebaikan, pahalamu sedekah. Pak, tolong parkirnya dirapikan ya. Oh nggih, makasih. Pahala sedekah. Kebaikan enggak harus ibadah. Makanya nggih, salat sunnah nggih. Ingat loh. Koyok sing ngelakoni. Hal yang kecil dulu. Ngapunten softnya kurang lurus, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, melarang kepada kemungkaran sedekah. Semua yang sudah kita sebutkan, wa yujzi'u min dzalika, dan dicukupkan semua yang sudah disebutkan pahala sedekah itu, rakaatani yarka'huma minad duha. Semua bisa terkumpul hal semacam itu kalau kita sholat duha 2 rakaat. Ayo duha, nggih. Duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12, afdolnya 8. Nggih, 8. Kapan waktunya? Ketika naik yang namanya matahari qadra rumhin, seukuran 1 tombak. Matahari naik tombak. Saya tanya, sholat isyraq atau syuruk dengan duha bedanya apa? Ulama mengatakan, ada yang mengatakan beda. Isyraq itu dilakukan sebelum duha. Ada yang mengatakan duha itu nggih isyraq, isyraq itu nggih duha. Nggih. Afdal bagaimana? Afdal bedakan lebih enak, biar dapat pahala isyraq lain, pahala duha lain. Sampai kapan? Sampai duhur. Tarhim itu boleh. Salatu wassalamu alaihi sholli sunnat ad-duha. Masih boleh karena belum masuk waktu duhur. Okay. Apa pahalanya? Luar biasa, fadilahnya sangat banyak. Okay. Di antaranya termasuk daripada hitungan sedekah kita. Belum lagi barang siapa yang ibadah setelah subuh, kalau dia tidak turun sampai terbitnya matahari lalu sholat duha, maka Allah akan ampuni dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahri, meskipun seperti buih di lautan. Tahu buih? Gelembung-gelembung nih dulu. Sebanyak itu dosa kita, sholat duha diampuni oleh Allah. Kelas kita 2 rakaat dulu. Setokoma setahun tambah 4 rakaat. Jangan nanti dipermainkan lagi sama setan. Setan bilang, mumpung enak-enak munajat, gak apa-apa 8 wis sempurna, mumpung enak-enak lo. Kalau besok kamu lagi gak enak, gak apa-apa 2, ini mumpung enak-enak kamu munajat, kamu bisa nangis 8 aja wis, 8 besok 8 besok lagi gak duha wisan, kesel kebanyakan. 2 dulu, 2 kuat, 2 karena kita ini digempur dari 2 sisi, setan sama hawa nafsu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Abu Dzar tetap berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya amalu ummati, disodorkan kepadaku amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, amal baiknya dan jeleknya, fawajadtu fi mahasini amaliha, dan aku mendapati amal kebaikan umatku, al-adha yumatu anit thoriq, nyingkirkan gangguan di jalan. Hal kecil kan hadirin, pahalanya besar. Dalam kitab Bukhari disebutkan ada 1 orang, nanti dibahas kita di bawah ini. Ada 1 orang masuk surga, guling-guling, salto-salto. Ditanya kenapa? Apa amalmu? Aku menyingkirkan gangguan di jalan yang itu mengganggu jalannya kaum muslimin. Okay. Makanya hal yang kecil itu mungkin kecil di mata kita, tapi besar di mata Allah. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, wa wajadtu fi masawi a'maliha, tapi ketika amal umatku disodorkan, aku juga melihat kejelekannya. Apa itu? An-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan,
Ada ludahnya orang di masjid gak sempat dibersihkan sama orang-orang. Jadi Nabi mengatakan ada ludah di masjid, kotoran di masjid tidak sempat untuk dibersihkan, termasuk kejelekan umatku yang diperlihatkan kepadaku setiap minggunya ketika setoran. Dalam syarah hadisnya disebutkan kotoran yang ada di masjid bukan cuma tugas takmir, tapi tugas kita kaum muslimin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan orang kalau ngambil kotoran-kotoran di masjid itu kelak menjadi mahar-mahar kita untuk nikah dengan bidadari sorga. Alhamdulillah, mugi-mugi barokah, mugi-mugi sakit diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meraih ridhonya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.